Dengan adanya kain turin ini misalnya disimpan oleh gereja Katolik dengan rapi sampai abad ke-50 sekalipun, abad ke-60 sekalipun nantinya, orang kalau mempertanyakan tentang masa sih Yesus pernah disalibkan? Masa sih Yesus pernah dikuburkan? Mana buktinya? Kita masih bisa memberi bukti. Ini ada kain turin yang telah diteliti dan ini bukti bahwa Kristus pernah dikuburkan. Dia tidak hanya pingsan saja seperti pernyataan kelompok-kelompok tertentu. Ya. Lalu apakah kita hormati kain turin itu? Bukan karena kain turin itu adalah Tuhan kita hormati, tapi karena ada nilai di dalam itu, Bapak Ibu. Sama seperti bendera Indonesia. Bendera Indonesia kita hormati, bukan kita sembah, bukan kainnya yang kita sembah, bukan kainnya yang kita tujukan penghormatan, tapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tadi saya sudah tunjukkan secara ekonomi, kertas yang ada di dompet Anda itu berharga karena ada nilai di sana. Bukan karena dia kertas uang, tapi karena ada nilai, ada 50.000, ada 2.000, ada 3.000. Ya, makanya kalau basah, aduh, uangku basah lagi, sayang banget ini. Aku jemur deh. Itu saja uang, gitu loh. Karena ada nilai, apalagi nilai-nilai iman yang terkandung di dalamnya, Pendeta Muriwali. Ya. Kemudian ya, di bagian ini dikatakan ya, di bagian bawah sini Bapak Ibu, the church ya, gereja tidak pernah menyatakan bahwa relik atau relikui itu ya adalah dikatakan disembah gitu ya. Tapi gereja ya menyetujui penghormatan ya yang diberikan kepada reliks itu. Dan gereja punya dokumen ya, dokumen keotentikan terhadap relikui itu. Jadi gereja itu nggak sembarangan, oh ini relikui ini. Nah, saya tergelitik tadi termasuk juga kematian para rasul itu ada relikuinya loh. Contoh, selalu digambarkan rasul ini wafat dengan cara ini. Lalu ada relikuinya di mana misalnya? Misalnya di India, Santo Thomas rasul meninggal di sana. Misalnya, ada relikuinya. Gitu kira-kira. Oke. Sedikit lagi nanti saya berikan lagi kepada bapak-bapak, mungkin tadi mereka sedang makan siang. Nah, yang sering dituduh kepada kita Bapak Ibu, kita menyembah. Di sini dikatakan no veneration. Tidak ada pemujaan terhadap benda-benda itu yang sama dengan penghormatan kita kepada Allah Tritunggal. Tidak ada. Ya apa bedanya kalau saya mengatakan pada Anda menyembah uang Bapak Ibu? Kenapa saya misalnya saya memakai pikiran picik saya? Kenapa Anda saya tuduh menyembah uang? Lah itu hanya basah sedikit aja udah merasa, aduh uangku, aduh dijemur di mana nih? Udah gelisah ini, ada matahari nggak hari ini ya? Jangan-jangan nanti sobek ini. Berarti Anda menyembah uang dong. Sebenarnya bukan kertas uangnya yang penting, tapi nilai uangnya. Sama benda-benda ini, tidak disembah itu benda, tapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Maka dikatakan di situ, ya, kita diklaim menyembah, ya. Mungkin salah satu kisah yang harus kita tahu Bapak Ibu, ada namanya patung Pieta nantinya Bapak Ibu. Ya, ini kan banyak relik-relik itu ya. Ketika Bunda Maria menerima tubuh Yesus, kan ada. Makanya tadi saya katakan, silakan pergi ke tanah suci, hancurkan saja tanah suci ya. Di sana banyak soalnya. Salah satu kisah yang paling mengharukan tentang pemujaan bukan pemujaan ya, penghormatan terhadap pemujaan, maksudnya di sini menyembah seperti Allah Tritunggal. Ya, salah satu kisah yang paling mengharukan tentang penghormatan terhadap relikui adalah yaitu kepada tubuh Kristus itu sendiri. Ya, daripadanya meninggalkan tubuhnya di kayu salib untuk diturunkan dan oleh Yusuf dari Arimatea, membawanya dan memberikan di pangkuan Bunda Maria. Dan itu nanti terbentuklah yang namanya patung Pieta, di mana Bunda Maria gendong putranya yang telah meninggal itu. Dan itu ada relikuinya. Ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak hal-hal lain yang terkait dengan itu ya. Misalnya ya,
bagaimana mereka menghormati juga kuburan atau di mana Yesus disalibkan, dikuburkan ya. Mereka membawa wangi-wangian lalu mereka menyiramkannya minyak di situ. Kalau dipikir-pikir kan itu kuburan, ngapain disiram-siram? Ya kan? Apakah mereka sedang menyembah kuburan? Bukan. Yang penting itu yang di dalam, yang dikubur itu loh. Itu. Jadi Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah kesalahpahaman yang terus dipelihara dan diajarkan kepada generasi-generasi mereka, generasi Muriwali ini. Ya, tadi sudah diceritakan kekristenan awal di zaman Polikarpus. Polikarpus itu murid Rasul Yohanes dan kemungkinan besar di zaman hidupnya Polikarpus, Rasul Yohanes bertemu dengan dia. Bahkan Rasul Petrus juga, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang menentang relikui ini banyak sekali contoh dalam Perjanjian Lama. Banyak sekali contoh. Ya, tadi juga di video Romo dari yang datang ke sana yaitu Romo Alfons Laia dari Keuskupan Sibolga menunjukkan kepada kita ada relikui dari ular yang ditinggikan oleh Musa. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satupun ajaran Katolik itu tanpa sumber. Saya menjadi seorang Katolik karena saya tahu semua ajarannya itu punya sumber. Dasarnya kitab suci, ada dasarnya. Tidak sembarangan dibuat. Ya, kalau hanya asal menuduh, menyembah patung lah, menyembah ini, udah kalian semua jadi saksi Yehova aja. Saksi Yehova ada tadi, saksi Yehova. Mereka melarang menyembah, bukan menyembah, melarang menghormati bendera. Melarang menggunakan salib. Udah kalian jadi saksi Yehova semua, baru saya percaya kalian semua adalah penentang relikui. Baru saya percaya. Kalau tidak, saya hanya percaya Anda itu hanya di bibir saja menolak. Oke. Baik. Saya kira karena juga sudah sangat siang ya. Mungkin Pak Lucifer memberikan closing statement saja karena saya juga ada kegiatan lain nanti. Silakan Pak Lucifer. Halo Pak Lucifer. Baik, terima kasih Ya. Bang Gea. Memang Ya. adalah sesuatu yang menjadi ganjalan buat kita ketika kita mendengar bahwa rekan-rekan kita yang mengatakan bahwa kita adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi pada saat yang sama mereka seolah-olah mengatakan kamu berbeda. Justru mereka itu sumbernya berasal dari yang mereka katakan berbeda itu. Bagaimana dahan dapat mengatakan akar kamu palsu itu. Ini sebuah hal yang sangat kontradiktif ya kalau kita lihat ya. Khususnya mengenai teman-teman kita yang terpisah dari gereja Katolik semenjak abad 16 gitu. Jadi coba kalau Anda memang tidak mau atau tidak ingin melakukan hal itu, berdiam diri saja atau lakukanlah pengajaran ke dalam, tidak perlu lewat media sosial Anda mengatakan bahwa Katolik itu demikian. Jadi ini sebetulnya kalau kita lihat bahwa ini sama dengan pepatah Indonesia yang mengatakan menepuk air di dulang akhirnya kena muka sendiri gitu loh. Nah, ketika kita bereaksi akan kebongkar ya kan? Seperti apa sebenarnya gitu loh. Jadi kita selalu menghimbau supaya concernlah pada pengajaran di dalam ranah-ranah untuk internal ya, sehingga tidak menimbulkan perdebatan atau perbantahan, bahkan kita seakan-akan mencabik-cabik tubuh Kristus itu sendiri. Jadi kenapa tentang religiu ini tadi kita sudah jelaskan ya kan, bahwa religi itu mengingatkan kita kesembuhan dan mukjizat yang terjadi melalui religiu para kudus bukan disebabkan oleh religiu itu sendiri.
mukjizat terjadi adalah sebab kuasa dari Allah semata. Dan secara normatif, gereja Katolik tidak pernah mengkultuskan ataupun menyembah religi para kudus. Tetapi apa yang menjadi dasar gereja dan gereja mengajarkan kepada kita bahwa Allah dapat bekerja dan mengerjakan mukjizat dengan cara apapun, termasuk di dalamnya religi para kudus. Mungkin sekian dari saya closing ya Pak. Oke, silakan Pak Suto closingnya dari diskusi kita ini, sudah hampir 3 jam. Jadi saya hanya memberikan himbauan kepada Pak Muriwali, jangan mudah menuduh kepada ajaran orang yang Anda tidak mengetahui akan keimanan seseorang. Katolik itu sudah teruji. Semuanya itu berdasarkan dari kitab suci, tradisi suci, dari para rasul, dan diajarkan melalui magisterium. Sebagai contoh, seperti salib Yesus, dengan susah payah ibunya Raja Konstantin mencari di lubang sumur yang terdalam, begitu ditemukan ada seorang yang sakit, salib Yesus diangkat, ditaruh di sampingnya, bisa sembuh. Itu kan dari karya Allah melalui religi untuk penyembuhan, menjadi mukjizat penyembuhan. Dan itu pun gereja Katolik tidak menuhankan atau tidak menyembah kepada salib Yesus. Salib Yesus tetap tersimpan, meskipun dalam bentuknya religi menjadi kecil-kecil karena dari umur yang begitu lama, dan contoh yang lain lagi seperti religi Sibori dan Cawan waktu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Kalau religi itu tidak tersimpan dengan baik, bagaimana kita memberikan penjelasan secara de facto? Saat sekarang masih bisa dilihat bahwa Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir, memecah-mecah roti dan minum anggur, itu jelas-jelas dilakukan. Jadi tolong Pak Muriwali, jangan mengejas bahwa orang Katolik itu menyembah kepada religi, tapi menghormati, menyimpan sebagai benda-benda yang diperjuangkan oleh para iman gereja kita. Jangan menghilangkan sejarah. Ini secara tidak disadari, Pak Muriwali akan menghilangkan sejarah.